Toyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dina Mutiatun Nisa. Eh, Video ini dibuat sebagai penuntasan dari tugas ujian tengah semester pada mata kuliah metode penelitian kualitatif. Maka dari ujian ini kami diberikan ada 5 pernyataan, yakni pertama, penelitian kualitatif menghasilkan hipotesis, teori atau proposisi. Yang kedua, penelitian kualitatif adalah murid. Yang ketiga, fenomena yang ditemukan dalam penelitian kualitatif bersifat ganda. Yang keempat, inner perspektif. Dan yang terakhir, kelompok yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut subjek, bukan objek. Baik, sebelumnya izinkan saya sebagai penyampai dalam video ini menyimpulkan atau langsung membagi 5 nomor tersebut ke dalam 2 sub penjelasan, yaitu sub pertama yang merangkum dari nomor 1, pernyataan nomor 1 dan pernyataan di nomor 3, sedangkan di sub yang kedua itu merangkum pernyataan di nomor 5, nomor 2, dan nomor 4. Nah, hal ini disebabkan karena ada kesinambungan antara nomor-nomor yang sudah saya jelaskan tadi. Maka saya memutuskan untuk menjelaskannya secara subbab seperti itu. Baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif tentu berbeda dari hasil data yang dihasilkan dari kedua penelitian ini. Yang pertama, penelitian kuantitatif menghasilkan data berupa angka, yaitu bersifat statistik. Terus yang kedua, pada penelitian kualitatif justru menghasilkan data deskriptif, yakni berupa kata-kata yang dijelaskan secara mendalam oleh peneliti. Baik, berangkat kepada penjelasan pertama, subbab pertama, yaitu menghasilkan teori, hipotesis serta proposisi pada penelitian kualitatif. Nah, berbeda dengan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk menguji teori atau proposisi serta membuktikan hipotesis yang telah disusun sejak awal, pada penelitian kualitatif justru menemukan atau menyusun teori, proposisi, serta hipotesis yang diperoleh dari pengamatan maupun wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif memandang bahwa teori yang dibangun dari dasar ini akan lebih responsif terhadap nilai-nilai kontekstual yang terjadi di lapangan, sehingga kebenaran pada penelitian kualitatif tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat dinamis sesuai atau tergantung dari konteks sosial, kultural, historis, dan lain sebagainya. Baik, contohnya pada penggunaan metode ceramah di kelas oleh guru. Nah, pada penelitian kualitatif berpandangan bahwa tidak selamanya bahwa penggunaan metode ceramah ini tidak efektif atau tidak efisien lagi diterapkan pada saat ini, pada era yang modern ini. Penggunaan metode ceramah ini dapat saja efektif atau efisien tergantung pada konteks kelas, mata pelajaran yang akan dijelaskan atau materi yang akan diajarkan, atau bahkan durasi waktu yang diberikan oleh sekolah kepada guru untuk menyampaikan materi-materi atau pelajaran tersebut. Seperti itu. Itulah pandangan kualitatif terhadap penggunaan metode ceramah ini. Kemudian, sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menyusun teori baru tadi dan bukan menguji hipotesis dari suatu teori dalam memecahkan suatu masalah, penelitian kualitatif juga menggunakan pendekatan induktif. Mengapa? Karena proses induktif dianggap lebih mampu menemukan kenyataan ganda, menemukan
menemukan kenyataan ganda yang terdapat dalam data atau terdapat di lapangan, di tempat di penelitian, dan dapat menguraikannya secara konteks yang terjadi. Nah, contohnya ini adalah lulusan S1. Baik, saya menjelaskan sekarang tentang kenyataan ganda yang bisa diuraikan oleh penelitian kualitatif. Pada contoh penelitian lulusan S1 yang ingin melanjutkan studinya di jenjang S2. Nah, penelitian kualitatif pada penelitian ini dapat menemukan kenyataan ganda dari alasan-alasan yang melatar belakangi seseorang atau lulusan S1 untuk melanjutkan studinya di jenjang S2. Baik. Misalnya, pertama, si A melanjutkan studinya ke jenjang S2 dikarenakan merasa bahwa ilmu yang didapatinya di jenjang S1 belum mumpuni atau belum cukup untuk keilmuan yang ingin dia raih atau gelar keilmuan yang dia ingin raih. Maka dia bermaksud untuk menambah lagi wawasannya, menambah lagi ilmunya di jenjang studi S2. Terus kemudian alasan yang kedua mungkin katakanlah B, tadi A sekarang B, mempunyai alasan yang berbeda, yakni mengikuti tren atau teman-temannya, ikut-ikutan dengan teman-temannya yang juga melanjutkan kuliahnya atau studinya ke jenjang S2. Maka untuk supaya tidak ketertinggalan dengan teman-teman sebayanya atau orang-orang di sekitarnya, maka dia juga mengambil studi S2. Terus yang ketiga, ada alasan karena mengikuti tuntutan dari orang tua yang menginginkan anaknya selesai di jenjang S2. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ada lagi alasan yang seseorang atau si C atau si D itu melanjutkan studinya ke jenjang S2 didasarkan kepada profesi yang ingin dia raih atau pekerjaan yang ingin dia lamar, karena pekerjaan tersebut mensyaratkan pelamarnya untuk memiliki title yang bersumber dari studi S2. Ya, itulah itulah contoh dari kenyataan berganda yang didapatkan dalam penelitian kualitatif. Baik, kemudian sebab kedua yang saya akan jelaskan yaitu pada nomor 5, 2, dan 4. Baik, langsung saja. Pada penelitian kualitatif, informan atau seseorang yang diteliti, kelompok yang diteliti oleh penelitian kualitatif disebut dengan subjek penelitian. Kenapa? Karena pada subjek penelitian ini data-data yang diperlukan oleh peneliti didapatkan. Oleh karenanya itu, subjek penelitian juga biasa disebut sebagai informan atau partisipan penelitian. Karena apa yang disebutkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, bahkan apa yang dirasakan oleh guru, itulah yang menjadi salah satu dasar terpenting dari data penelitian yang akan ditulis atau diinterpretasi oleh peneliti. Maka dalam penelitian ini, dalam konteks ini, peneliti bertindak sebagai student atau murid yang mendengarkan dengan jelas apa yang disebutkan oleh guru, memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan oleh oleh subjek penelitian. Dengan begitu, data yang dihasilkan dalam penelitiannya itu sahih, sesuai dengan fakta yang dirasakan atau diungkapkan oleh subjek penelitian. Nah, perspektif atau pandangan yang diucapkan oleh subjek penelitian inilah yang disebut dengan inner perspective. Inner perspective tersebut yang akan kemudian ditelaah kembali oleh peneliti selaku student, yang kemudian diolah menjadi data dan dideskripsikan sebagai hasil penelitian dalam penelitian
penelitian dalam metode penelitian kualitatif. Contohnya, saya pernah meneliti tentang GPK, pengaruh GPK atau guru pembimbing khusus terhadap motivasi belajar anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, maka pada penelitian ini, subjek penelitian yang dari judul tersebut ialah GPK, guru pembimbing khusus, yang mana akan menjelaskan apa saja yang dia rasakan, apa saja yang dia lakukan, dan apa saja yang dia amati tiap harinya, yang kemudian akan menjadi data dari peneliti sebagai student yang menulis dan mencatat semua yang diucapkan atau semua inner perspektif yang diucapkan oleh subjek penelitian, dalam hal ini guru pembimbing khusus. Saya kira seperti itu. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar atau kepada Ustadz Al-Mukarram. Semoga saya bisa lagi lebih dibimbing di dalam kelas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.